FM Mercury, informatif, inspiratif. Kita segera masuki dialog kita pagi hari ini, sahabat Mercury, pentingnya atau perlunya self-evaluation. Dan pagi hari ini saya menemani dua narasumber dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ada Bu Novi. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, kabar baik Mas. Oke, baik. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam kondisi yang sama-sama sehat. Iya. Dan juga Devi. Dev, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sehat ya, sehat terus ya. Ya, jaga kesehatan loh ya, sudah tinggal menghitung hari soalnya ya. Banyak tanda-tandanya. Oke, hari ini kita akan memperbincangkan perlunya self evaluation. Artinya ini evaluasi yang dilakukan sendiri atau gimana Bu Novi? Jadi begini, karena ini judulnya self evaluation, ini adalah penilaian terhadap diri kita sendiri atas perilaku-perilaku yang kita munculkan di keseharian kita di pekerjaan. Oh gitu ya? Oke. Gitu. Jadi nanti kita akan membahas. Nah, ini kan sebenarnya adalah salah satu metode untuk memastikan bahwa perilaku-perilaku yang kita munculkan di pekerjaan itu selaras dengan tujuan perusahaan gitu ya. Jadi kalau biasanya beberapa hal nanti kita akan bahas apa yang dinilai di dalam self evaluation itu sebenarnya akan mencerminkan tentang values gitu ya Mas. Jadi budaya-budaya kerja yang nilai-nilai kerja yang diakui dan dipakai di sana sebagai acuan. Nah, apakah kita sudah memunculkan perilaku-perilaku seperti itu gitu. Nah, ini nanti juga bisa digunakan untuk melengkapi penilaian yang di setiap akhir tahun, di mana penilaian kinerja itu selain KPI-nya, jadi Key Performance Indicator, pencapaian atas apa yang sudah dilakukan oleh seorang karyawan dalam tanggung jawabnya dalam jabatan tertentu. Nah, juga nanti akan dilengkapi dengan hasil self evaluation. Ada juga nanti biasanya akan ditambahkan dengan multi rater Mas gitu. Jadi multi rater itu artinya evaluasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa atasan, bisa peers kita, bisa bawahan juga seperti itu. Oke. Tentu ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan ya, Dev. Sangat penting. Apa komentar Anda tentang self evaluation, Devi? Kalau dari Devi itu ya, self evaluation ini bakalan sangat membantu untuk penilaian KPI nantinya. Misalnya ini dilakukan sebelum atau berbarengan dengan penilaian KPI. Ya kan, kita ada penilaian dari atasan, kemudian mungkin dari teman bawahan atau dari diri kita. Nanti dari hasil penilaian KPI itu bisa diambil average-nya dari ketiga penilaian itu, sehingga penilaian itu fair gitu loh, nggak dari satu pihak melainkan dari semuanya, seperti itu sih Pak. Ya, artinya kalau kita bicara soal di mana pentingnya self evaluation, ini bisa menjadi tambahan data untuk kita sendiri ya, tambahan penilaian melengkapi KPI dan penilaian lainnya juga dari yang ada di perusahaan kita atau di tempat kerja kita begitu ya. Betul. Dan kalau kita kemudian nanya kapan waktu yang tepat untuk melakukan self evaluation, gimana Dev? Kalau kapan-kapannya ini beragam Pak, tergantung dengan standar dari perusahaan-perusahaan yang pakai self evaluation itu sendiri. Ada yang di akhir tahun, ada yang setiap periodiknya itu tergantung menilai. Misalnya pakai OKR, berarti dia mendampingi OKR. Setiap kali OKR itu kan kadang 3 bulan, kadang 6 bulan. KPI yang lain juga ada yang 6 bulan. Jadi berbarengan. Setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan ada yang 1 tahun sekali. Itu sih Pak. Ya, oke. Ya, Bu Novi, kalau soal kapannya, adakah yang satu lebih ideal dari yang lain atau sebenarnya semuanya punya kelemahan dan kekurangan? Artinya misalnya mau dilakukan evaluasinya 3 bulanan. Tadi Devi menambahkan tergantung OKR-nya. OKR perusahaan itu apa? Misalnya setengah tahunan gitu ya. Nah, maka self evaluation sebaiknya dilakukan untuk mengikuti itu. Atau mungkin ada penjadwalan yang lain kalau dari sisi Bu Novi? Sebenarnya
ini self evaluation ini Mas bisa juga dipakai sebagai sarana kita melakukan coaching gitu ya. Coaching itu artinya umpan balik, bagaimana atasan memberikan umpan balik atas pencapaian kinerja kita. Nah, biasanya periode yang paling umum itu adalah triwulanan. 3 bulan yang ya. paling umum gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau kan gini, kalau misalnya orang bekerja itu kan setahun nih. Setahun ini kan misalnya dia punya target, katakan yang gampang sales lah gitu ya. Sales kemudian setahun. Nah, setahun ini misalnya targetnya katakannya supaya gampang 120 juta gitu ya. Nah, 120 juta kan kalau kita bisa mau ambil rata-ratanya sebulannya adalah 10 juta. Nah, kan kita kenapa ini juga sebenarnya harus dipecah-pecah melakukan ya. Artinya harus sejak dini lebih terdeteksi. Ini bisa saja dilakukan selama bulanan, tapi biasanya itu juga agak susah gitu kan. Susah karena waktunya Mas gitu kan. Ribet kan ya. Ribet gitu kan. Terus orang juga kadang terlalu sering menilai kayak gitu tuh kan juga dia nggak terlalu nggak terlalu distintif gitu kan. Seperti itu. Nah, biasanya karena itu di 3 bulanan itu kita evaluasi. Biasanya juga kalau misalnya evaluasi di perusahaan gitu tiap triwulan sekali gitu kan. Nah, 3 bulan sekali itulah kemudian dilakukan self evaluation. Kenapa kok periodenya ini nggak boleh terlalu panjang? Karena kalau terlalu panjang nanti udah kebablas Mas, kayak tadi kan. Kalau di breakdown tadi 120 dibagi menjadi 12 maka 10 10 10. Kita mau ngecek nih 3 bulan pertama ini apakah sudah mencapai di 30 di angka 30. Gitu. Karena jangan sampai kita mau evaluasinya 6 bulan ternyata 6 bulan itu tercapainya cuma 30. Kan enggak ada corrective action ya kan. Di bulan 4 5 6 itu harusnya sebenarnya sudah bisa diambil antisipasi langkah-langkah apa kayak gitu kan. Nah, atau misalnya 3 bulan ini ternyata sudah bisa achieve lebih dari 30 gitu kan. Wah, berarti ini ada sesuatu yang kalau tadi kita bicaranya OKR berarti ada sesuatu yang sebenarnya ini potensi yang mungkin kita nggak ketahui. Nah, kemudian bisa jadi target ininya akan bukan ditambahkan ya, tetapi kemudian akan direview kembali. Mungkin di bulan-bulan yang ini sebenarnya memang harusnya lebih banyak. Karena mungkin misalnya justru di akhir tahun ini low seasonnya kayak gitu loh Mas. Jadi sebenarnya kalau ditanya periodenya itu lebih karena itu tadi, 1 sesuai kebutuhan, 2 tadi itu supaya kemudian tidak kebablas, supaya benar-benar akhir tahun itu benar-benar achieve semuanya. Oke. Meskipun ini namanya self evaluation, tetapi indikator-indikatornya itu baku ya Bu Novi ya? Indikatornya ya baku itu sebenarnya lebih karena gini. 1, yang pertama harus mencerminkan tentang values-nya organisasi. Jadi karena yang kita lakukan ini kan harus mencerminkan nih, misalnya kayak bank gitu kan, mereka harus customer focus gitu. Nah, apakah perilaku kita ini sudah menunjukkan itu gitu kan? Apa perilaku yang customer focus? Oke. Artinya berarti indikator itu tergantung dari organisasinya dan dalam sebuah organisasi pun indikatornya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Oh, ini divisi marketing nih kayak gini nih. Oh, ini finance kayak begini nih. Atau gimana penjelasannya? Jadi yang biasanya adalah kalau kita bilang itu ngambilnya biasanya adalah dari kompetensi intinya atau core kompetensinya. Gitu. Diambilnya dari values-nya perusahaan, dari nilai perusahaan. Nah itu pasti biasanya sama, mulai orang departemen akuntansi, produksi pemasaran, semuanya IT mau HR gitu, semuanya bisa sama seperti itu. Atau kemudian ada juga yang dinilai yang lainnya, misalnya karena dia menempati posisi-posisi tertentu, misalnya di marketing tadi, di mana harus hubungan interpersonalnya harus bagus, gitu kan, harus building trust kepada orang lainnya lebih tinggi, maka itu yang nanti dimunculkan, gitu. Sementara misalnya di accounting, karena ini harus attention to detail, jadi lebih perhatian terhadap detail itu harus ada juga yang dinilai seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang nantinya, sehingga apa? Karena tadi itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keseharian kita itu sudah mencerminkan perilaku-perilaku yang diharapkan membuat pekerjaan kita efektif, sehingga kemudian targetnya tercapai kayak gitu. Itu artinya tanggung jawab dia itu terpenuhi kayak gitu Mas. Karena masing-masing jabatan kan ada KPI-nya ya, ada target tertentu yang harus dicapai. Kita masih membahas tentang SOP-nya begitu ya. Sekarang kan sudah mau jelang akhir tahun ya. Anda sudah saatnya self evaluation di MSI, Dev? Harusnya saat. Oh, harusnya gitu ya. Apakah Anda akan melakukannya dalam waktu dekat? Oh iya,
evaluasinya. Entah itu kalau Devi pribadi, kalau misalnya ada self evaluation dari istilahnya benderanya, dari perusahaan yang Devi naungi saat ini itu. Devi pribadi ada self evaluation-nya. Udahkah Devi di periode ini sudah capek apa yang Devi checklist kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dari perusahaan ada, ya itu malah lebih jadi wadahnya Devi. Oke, ini sudah ada, ini sudah sampai sekian kayak gitu sih Pak. Nah ini kalau dari pengalaman Devi sebelumnya itu kalau self evaluation ya akhir tahun pasti ditagih. Kan Devi yang bikin dan Devi yang ngumpulin datanya. Oh, jadi ini lebih ke swalayan ya dalam tanda petik ya. Swalayan. Artinya menilai diri sendiri kan? Oh iya. Ya kan? Itu kan namanya swalayan, bukan toko swalayan, bukan. Kamu pikir aja blojo aja. Iya, mirip ya Pak. Iya, melayani diri sendiri. Betul. Self service. Dari yang tadi disampaikan Devi menarik ya. Biasanya Devi yang bikin, tapi kebiasaannya perusahaan yang bikin. Nah, yang paling ideal memang perusahaan yang menyediakan indikator-indikatornya, kemudian silakan evaluasi diri kamu sendiri sesuai dengan indikator itu atau gimana? Seperti itu. Jadi dari perusahaan sih, dari perusahaan. Jadi kalau tadi yang Devi ceritakan, yang tadi itu dia ngecek apa saja yang sudah dicapai, karena itu memang ada bahwa dia harus menguasai apa itu ada gitu. Jadi itu kita berikan memang gitu ya. Jadi kita berikan bahwa apa yang harus dikuasai gitu kan. Kayak kemarin bulanan dia juga apa yang sudah dicapai ya sini dia duduk sama-sama. Ini sudah sampai mana, ini sudah dilakukan, ini belum, ini yang kayak gitulah. Nah itu sebelumnya dia menilai dulu, terus kemudian saya nanya lagi nih, ini kenapa kok belum, yang ini kenapa, kesulitannya apa gitu. Karena misalnya karena ini sebagai basic dari aktivitas yang lainnya kok ini kok belum kayak gitu. Iya. Oke. Gitu. Oh jadi dalam tanda petik untuk membedakan antara self evaluation dengan KPI, kalau KPI itu memang pure atasan yang menilai ya. Ya, satu arah gitu ya, one way gitu ya. Bukan hanya arah Mas, itu biasanya data sih kalau KPI. Data ya, artinya tidak terbantahkan gitu ya. Iya, di sistem ataupun secara manual. Tapi kalau misalnya self evaluation ini karena bentuknya adalah boleh dibilang komplimen dari KPI? Iya, jadi kayak gini loh Mas. Kalau tadi itu KPI, kalau KPI ada KPI, ada hard kompetensi, gitu ya. Jadi lebih ke pengetahuan yang harus dia miliki seperti itu. Ada juga yang tadi itu, yang self evaluation, yang soft kompetensi. Soft kompetensi, gitu. Oke. Nah, soft kompetensinya itulah yang biasanya dipakai untuk melengkapi hasil KPI kita untuk digabungkan. Jadi apakah misalnya begini Mas, sales ini dia aktif terus semua gitu ya, dia tercapai 120%. Ternyata perilakunya itu kalau dari penilaian itu sebenarnya tidak menunjang dia gitu loh, tidak menunjang itu. Artinya ada hal-hal yang tidak dilakukan dia, kan berarti sebenarnya ada gap nih gitu. Ini kan yang ekstrim ya. Tercapai KPI-nya tapi perilakunya ini tidak building trust misalnya, ternyata dia sikat kanan sikat kiri kayak gitu kan, ternyata dia nggak bisa kerja sama kayak gitu kan. Ini kan sebenarnya penilaian dari dia, dan juga tadi saya sampaikan ada multi-rater yang biasanya ada penilaian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah kalau seperti ini kan berarti kita nih harus ngelihat ada apa sih sebenarnya anak ini. Atau kalau misalnya bisa jadi ininya KPI-nya nggak achieve, terus kemudian ininya juga nilainya jelek, pantas aja ini nggak tercapai. Wong perilakunya dia loh, disuruh belajar, disuruh update knowledge, dia nggak melakukan. Terus hal-hal yang harusnya dia lakukan di dalam perilaku itu, dia bisa kerja sama dengan orang lain, ternyata dia nggak kerja sama. Dia nggak bisa gitu. Makanya ini juga dia nggak bisa achieve. Oke. Kapan-kapan? Gitulah sebenarnya memastikan bahwa dia ini menampilkan perilaku-perilaku yang diharapkan menunjang atau pencapaian dari KPI-nya kayak gitu. Ya, oke. Kapan-kapan kalau misalnya ada praktek soal Devi gitu, boleh saya ikut ya. Jadi Bu Navi menilai Dev, kamu apa Dev? Oh, kamu tuh nakal, kamu tuh apa? Nanti saya ikut ya. Iya, boleh. Semua nanti sama Pak. Ketahuan rahasianya nanti ya, nggak boleh ya. Oke, kita break dulu. Dev dan juga Bu Novi, sahabat Merkuri, kita break dulu, kita ke pesan-pesan dulu. Sembari juga mengingatkan Anda untuk silakan kalau mau sharing tentang pentingnya atau perlunya self evaluation, dan Anda sama kayak saya keponya lebih banyak, monggo silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096.
Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kita berhenti untuk mengevaluasi Devi. Soalnya yang hari ini ada kamu. Coba Farah ya Farah gitu loh. Bukan karena kita nggak suka loh. Bukan saya karena nggak suka sama kamu loh, Dev. Oke. Baik, jadi dari tadi yang sudah kita diskusikan, artinya memang itulah kira-kira prosedurnya untuk self evaluation. Dev, kalau Bu Novi mungkin karena dari muda sudah jadi jeragan terus gitu kan, mungkin nggak pernah melakukan self evaluation begitu ya. Dari dulu nggak pernah. Nah, kalau kita aja yang pegawai lah ya, orang-orang kecil lah kayak kita ini, jangan lupa sama bosnya lah ya. Okay. Nah, seberapa besar kemungkinan orang kemudian membaik-baikkan dirinya sendiri dalam self evaluation? Pengalaman Anda, mungkin bukan Anda tapi ya teman-teman Anda atau apa? Oh enggak lah, aku tuh orangnya kayak gini kok. Nah, kemungkinan orang kita kan sukanya kayak gitu tuh. Ada beberapa Pak, enggak semua. Iya, aku tahu. Aku tahu juga kamu enggak, pastilah. Alhamdulillah enggak. Iya kan, kalau iya kamu nggak mungkin dipilih MSI lah. Iya betul. Oke. Kalau dari pengalaman Devi sebelumnya kan Devi juga pegang untuk pembentukan self evaluation ya, indikatornya tadi. Itu kan indikatornya sendiri dibentuk dari core value, visi misi terutama ya Pak ya. Kalau misalnya contoh nih core value-nya ada integritas yang tinggi akan dimiliki semua karyawan yang ada di sini di perusahaan A. Kayak gitu lah, itu diturunkan lagi untuk self evaluation-nya. Saya sudah bla 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 yang merujukan kalau dia itu sudah integritas levelnya berapa gitu kan. Kalau dia sudah isi katakanlah kita ada penilaian 1 sampai 5. Dia isi 5 karena saya sudah ngerasa paling integritas di sini, pulang malam kalau disuruh bos ini itu saya langsung jalan. Itu dia pasti isi 5. Nah itu untuk menghindari yang seperti Bapak tadi info, ya kita harus comparekan dengan atasannya. Sesuai nggak apa yang dia nilai terhadap dirinya ini sama realita keseharian dia bekerja, gitu. Jadi kalau digandeng sama OKR tadi atau penilaian KPI lainnya, itu kita comparekan setelah yang bersangkutan itu ngisi self evaluation, kita minta atau kita kita monitoring juga, kita kasih info untuk dikumpulkan dalam satu forum atau meeting untuk membahas self evaluation ini. Jadi atasannya ada dan ada teman-teman yang lain yang satu divisi, katakanlah marketing tadi ya, Bu Novi. Dikumpulkan dalam satu meeting, si A tadi yang ngisi 5 itu bakalan ditanyain, kamu kenapa kok nilainya tinggi banget? Apakah seperfect itu? Kayak gitu kan. Yang namanya nilai perfect harus tanggung jawabnya harus ada ya Pak ya. Dan itu kesehariannya pasti ada hubungannya sama absensi dan sebagainya. Nah itu nanti dikomparekan sama atasannya. Kalaupun nanti ada perubahan nilai, pasti dari hasil meeting dianya sudah legowo. Oh berarti saya nggak sesempurna itu, saya berarti turun entah 4 ataupun sampai di 3. Jadi hasil dari meeting compare ya pair to pair. Tapi memang ada ya karakteristik orang yang kemudian kepedean menilai dirinya. Ada Pak, ada Pak. Overconfidence ada ya. Ada Pak, ada beberapa. Iya. Saya Mas, tadi kan saya juga pernah jadi karyawan nih. Jadi masalah pura-pura dulu kan bos terus toh. Gimana Bu Devi? Iya, jadi ini bukan mau cheating ya gitu ya, bukan mau cheating gitu. Jadi waktu itu kan gini, di kantor saya itu diterapkan penilaian 360 derajat. Penilaian 360 derajat itu seperti apa itu? Adalah jadi biasanya di akhir periode, tapi sebenarnya tadi tuh kalau dulu di kantor saya akhir periode tahun ya gitu ya, setahun sekali. Tapi harusnya tadi kan tidak setahun sekali gitu ya, supaya kita tahu karena biasanya kalau setahun sekali itu apa yang diingat di akhir tahun toh itu ya wes yang jadi nilai. Padahal di depannya bulan-bulan sebelumnya itu dia presentasinya bagus kayak gitu. Nah, penilaian 360 derajat itu adalah bagaimana kita menilai perilaku kita sehari-hari. Kemudian atasan kita, rekan kerja di 360 itu karena muter kayak lingkaran gitu loh Mas. Jadi atasan itu yang di atas kita, atasan yang sebelah kiri kanan kita. Kemudian bawahan kita menilai kita, sama kita sendiri menilai. Oh, makanya kayak istilahnya gitu, 360 ya. Kayak gitu. Terus dari 360 derajat itu ketika akan periode penilaian,
kita karena misalnya peers kita banyak, terus atasan kita ada beberapa. Atasan itu bukan hanya atasan langsung ya, tetapi orang yang posisinya lebih tinggi yang seringkali berinteraksi dengan kita gitu kan. Jadi biasanya dulu ditetapkan kalau atasan 3 gitu ya, peers juga 3, bawahan misalnya 5 atau berapa kalau punya bawahan kayak gitu, terus sama diri kita sendiri. Nah dulu kita boleh nih milih ini siapa yang akan menilai kita. Kalau dulu saya banyakin deh orang yang akan menilai saya gitu ya. Terus kan di formnya dibagikan. Orang akan menilai kita, terus kemudian kita yang rekap sendiri Mas. Jadi memang kita diminta untuk kita bisa jujur gitu dengan diri kita sendiri. Jadi kita yang rekap nih. Jadi penilaian misalnya ini kertas dulu tuh kertas misalnya Novi itu nomornya 35. Ya pokoknya yang 35 kan kalau penilaian itu kertas-kertas tadi supaya anonim itu dimasukkan ke ini kan, ke kotak gitu kan. Baru nanti akhir periode orang SDM itu akan milih. Oh yang 35 ini berarti nilai Novi semua gitu kan. Nah sudah yang 35 terus kasihkan ke orangnya sendiri. Kita yang akan merekap. Orang ini posisinya atasan, bawahan atau peersnya kita. Nanti di sini ada saya buka, oh dia atasan saya, terus berarti nilainya berapa gitu kan. Nah dari nilainya berapa itu tadi, kemudian saya akan masukkan dia menilai saya berapa. Nah kenapa tadi saya banyakin orang yang milih kita? Karena kan itu minimalnya 3. Kalau ada yang menilai saya agak jelek, tak singkirin kertasnya gitu. Jadi saya ambil yang kertas yang bagus-bagus aja menilainya gitu Mas. Gitu. Dan itu sebenarnya saya jadi tahu ada orang-orang bagaimana sikap atau pandangan dia terhadap saya gitu kan. Seperti itu gitu. Karena itu tadi, jadi saya pilih yang nilainya bagus-bagus. Jadi bukan saya yang membagus-baguskan diri saya, tetapi saya bisa menyeleksi mana-mana yang menilai saya bagus, itu yang saya masukkan di dalam yang nanti akan disetor formnya untuk penilaian. Nah, terus kadang gini, supaya kita ini tidak overestimate gitu ya. Saya ngelihat rata-rata orang menilai saya berapa. Nah, karena harusnya self evaluation itu kita nilai diri kita sendiri, betul. Gini, menilainya lebih dulu. Baru kemudian melihat hasil orang lain. Dikomparasikan. Compare gitu kan. Jadi kita sudah mempersepsikan kita ini bagus atau enggak. Terus kemudian kita ngelihat orang lain menilai kita seperti apa. Kalau saya dulu kebalik Mas. Jadi udah ketemu nilainya berapa rata-rata. Oh kalau ini cuma cukup ya wes apa nilaiku yang saya tak cukupin. Enggak kepedean meskipun saya merasa oke di situ. Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu Mas. Oh ternyata orang-orang menilai saya justru lebih unggul di sininya. Oke lah yang ini tak tinggikan. Jadi nggak ada, karena nanti juga akan dilihat nilainya itu akan keluar di mana misalnya kita menilai diri kita terlalu tinggi sementara orang lain itu rendah, itu ngefek ke rumusnya gitu loh Mas. Seperti itu, sehingga ya itu tadi lah. Makanya kalau ditanya tadi mungkin Devi ndak akal-akalan, saya ya itu tadi ngakali sih. Makanya Dev, mulai hari ini kamu akal-akalan ya. Karena justru dari akal-akalan itu kamu bisa jadi bos. Enggak kan artinya dengan begitu masih ada lah, itu ada celah-celah yang dimana kalau kita ngelihat ini bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi mungkin kayak itu tadi kan saya juga tidak bermaksud ngakali gitu, tapi lebih tadi itulah, oh ini kita juga nggak kepingin kan nilai kita jelek. Ada yang memberi nilai bagus ya diambil yang menilai bagus kan, betul. Gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara praktek di lapangannya secara jujur begitu, tantangan dalam pelaksananya apa? Lebih banyak ke faktor apa untuk self evaluation? Subjektivitas Mas. Oh tetap itu ya, tetap subjektivitas ya. Baik dari kita sendiri menilai diri kita sendiri ataupun kita menilai orang lain ya. Jadi itu kan tadi saya selalu mengatakan bahwa self evaluation itu adalah bagian dari multi-rater. Jadi kalau multi-rater sudah menilai, self evaluation juga, ini tadi penilaiannya jadi 360 derajat. Iya. Kayak gitu. Apalagi orang kita gitu ya, apalagi orang Jawa gitu ya, yang masih ngono ning ojo ngono gitu kan. Apalagi kadang-kadang kalau penilaiannya itu kan akhir tahun Mas. Jadi kita hanya ingat kesan terakhir ketika kita berhubungan dengan orang itu seperti apa, kesannya baik atau tidak. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang sih yang mengatakan pokoknya kalau 3 bulan sebelum masa evaluasi baik-baikinlah atasanmu. Oh makanya wajar dulu Devi ketika mau menjelang akhir tahun suka ngeraktir teman-teman ya. Baikin waktu menjelang akhir tahun loh. Pasti gara-gara itu ya. Coba nanti saya nanya Kevin ya sama Farah. Farah kamu sering ditraktir nggak? Kalau iya pasti gara-gara self evaluation. Gitu Mas. Iya subjektivitas ya. Subjektivitas. Jadi baik-baiklah sama atasan 3 bulan sebelum pelaksanaan self evaluation. Itu sering terjadi memang Pak. Lanjut. Gimana kalau pengalaman dirimu Dev?
Oke, kalau dari pengalaman Dewi sebelumnya itu ya hampir sama, tergantung dari karakter setiap individunya ya Pak ya. Betul. Ada yang enggak, aku apa adanya, ada yang bilang apa adanya, tapi waduh kalau misalnya saya nilai rendah, ngefek nanti aku diapain sama bosku dan sebagainya kayak gitu. Ada ketakutan itu pasti ada, karena memang ada beberapa teman-teman itu ngiranya self evaluation itu adalah sebuah pengakuan dosa. Kayak misalnya ada unsur integritas tadi contoh ya, dia menilainya rendah. Waduh nanti ada apa ya kalau misalnya integritas rendah, integritasku rendah. Jadi aku mungkin di replace atau mungkin aku dirotasi, aku di demosi dan sebagainya, itu pasti ada beberapa case teman-teman yang merasa self evaluation itu harus benar-benar dipikirin. Padahal 5 menit aja udah cukup, tapi mereka lama banget ngerjainnya. Ya, karena mereka berpikir panjang banget, nanti kalau aku ngisi ini apa ya dampaknya, bener. Ini apa gitu. Ada rasa ketakutan dan ada rasa kecemasan tersendiri ketika poin 1 diisi. Kadang itu ya kita tetap dampingin, dan Mbak jadi sesi konseling, coaching juga itu. Mbak ini kalau diisi segini ada dampaknya nggak sih, atau nantinya aku bakalan diapain, atau aku bakalan dipanggil bosku nggak ya kalau gini-gini. Itu pasti sering. Makanya sering, ya. Lebih aman biasanya dipilih 3, udah cukup gitu. Teman-teman itu seringnya kayak gitu. Iya. Tapi apa namanya? Pasti ada jalan untuk mengatasi subjektivitas. Gimana Bu Novi? Untuk mengatasi subjektivitas itu kita minta dia untuk menuliskan kalau dia menilai bagus, alasan mengapa dinilai bagus. Jadi ada kayak kolom keterangan gitu. Bukan cuman pilihan ganda gitu ya, tapi kan ada uraian gitu ya. Kan ada pertanyaan terbuka gitu ya. Jadi range-nya misalnya dari 1 sampai 5. 1 tuh kurang sekali, kurang, cukup, baik sekali itu yang 5 gitu kan. Nah, misalnya saya menilai Mas Aldi ini gitu. 5, iya deh. Gitu. Nah, coba papat Kak, iso syarat deh. Iya, 5. Nanti saya menjelaskan alasannya kenapa saya menilai. Jadi ditambahin ada pertanyaan supaya itu kalau misalnya positif sebenarnya relatif nggak masalah. Tapi kalau kemudian ini negatif gitu kan. Negatif artinya misalnya kurang gitu kan. Ya, supaya tidak kemudian dinilai bahwa kita ini terlalu subjektif atau tidak berdasar penilaian kita, ya itu tadi harus dikasih nilainya kenapa. Seperti itu. Tapi tidak selalu harus perlu dikonfirmasi ya. Artinya saya membayangkan kalau misalnya sudah habis ngisi, terus kemudian atasan masing-masing panggil satu-satu, yuk kita evaluasi yuk jawaban-jawabannya. Tidak harus selalu seperti itu ya. Boleh jadi semuanya sudah masuk dan tidak ada proses untuk komunikasi gitu, nggak ada? Sebenarnya nanti lebih kalau komunikasi lagi itu lebih ke kayak feedback Mas, memberikan feedback atas gitu. Hasilnya itu semua. Setelah hasilnya. Semua, iya. Bukan ketika dia ngisi terus kemudian kamu kok ngisi enggak ya? Enggak. Itu tetap masukan ya setelah hasilnya. Masukan, iya. Karena ya kita anggap bahwa ya mereka kan tahu kan sebenarnya karena tujuannya ini adalah untuk membentuk supaya perilaku kita ini makin searah dengan tujuan perusahaan kayak gitu. Jadi beberapa perusahaan ada juga yang misalnya cara sederhananya itu membentuk budayanya itu caranya seperti itu Mas. Tiap akhir bulan mereka ngisi misalnya ada aspek-aspek misalnya continuous learning orang ini terus habis gitu kerjasamanya, kemudian customer fokusnya, terus apalagi lah gitu ya kemampuan-kemampuan yang lain. Nah itu tadi dari teman-temannya dia dapatkan feedback terus kemudian dinilai gitu. Nah, itu tadi ketika menilai tadi itu kan bisa jadi misalnya karena itu pernah waktu kita terapkan di awal-awal dulu MSI itu jadi gini, wes podo konco-konco dhewe dinilai apa api-api kayak gitu lah seperti itu. Jadi justru tidak informasi yang sebenarnya yang didapatkan dan tujuan bahwa kita ini ingin membentuk perilaku yang diharapkan oleh perusahaan itu enggak terjadi gitu. Karena ya itu tadi wes ngomong apa jenenge podo koncone api-api kabeh kayak gitu kan repot gitu. Seperti itu. Jadi waktu itu sempat terus akhirnya yang penilaian 360 itu yang sebenarnya tiap bulan saya ingin mendapatkan masukan supaya kemudian yang bersangkutan bisa memperbaiki juga perilakunya. Itu waktu itu sempat saya akui bahwa itu gagal gitu. Itu akhirnya tidak saya terapkan menjadi seperti itu karena ya itu tadi solidaritasnya terlalu besar. Artinya ada catatan penting dan sangat penting bahkan bahwa self evaluation ini tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengimplementasiannya gitu ya. Ya Dev,
sepanjang pengalaman Anda juga tadi kan ada yang subjektif, orang yang kemudian overconfidence gitu ya, menilai dirinya bagus terus. Banyak nggak yang seperti itu dari pengalaman Anda? Mungkin di beberapa perusahaan gitu. 80/20. 80 yang mana? Yang orang yang suka membaik-baikan? Ya. Oh iya. Ya. Biasanya, tapi nggak sesempurna itu, nggak 5 kayak gitu. Jadi kita perlu dampingan. Tapi kecenderungan orang overconfidence itu lebih besar ya? Ya, karena memang ada ketakutan tadi loh Pak. Oh. Pastinya. Ya, ada yang dia nggak overconfidence, milihnya C aja di tengah-tengah. Ya cukup seperti itu. Ada yang loh saya ini sudah sampai di posisi ini, jadi saya pastinya udah oke kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah itu kita untuk antisipasi hal tersebut biasanya pengisiannya itu kita kumpulkan dalam satu meeting, satu ruangan. Misalnya divisi marketing nih kita kumpulkan jadi satu, kita kasih instruksi tujuan sama manfaat dari self evaluation ini untuk apa, baru mereka isi. Dan di tengah-tengahnya mereka pasti akan tanya, Mbak kalau misalnya ini aku menilainya 5. Nanti ya tadi yang seperti saya info di depan, ada apa dengan saya? Nanti saya akan ditanyain kah, atau saya akan diinikan, saya akan dipromosikan, atau gaji saya dinaikkan. Rata-rata pertanyaan itu sering dilontarkan ke para SDM. Jadi kita jelaskan di situ. Ini fair aja. Jadi kalau ngerasanya sudah 5 ya silakan diisi. Tapi nanti untuk verifikasinya kita akan tanya ke atasannya langsung atau bahkan ke teman-teman yang lain. Jadi peer-to-peer juga ada. Jadi dia ada feeling, ada perasaan kayak, waduh jangan terlalu tinggi deh, udah standar aja. Gitu. Nah kalau soal yang berikutnya, soal tadi Bu Novi bilang, konco dhewe api-api kabeh lah, muga-muga bareng, bener-bener bareng, keawas kon lah gitu. Ada. Itu besar nggak? Gitu? Ada, tapi tergantung Pak. Kadang kan departemen tuh ada yang solidaritasnya tinggi banget, ada yang biasa aja, ada yang ya tadi seperti di info Bu Novi ada yang sikut-sikutan juga, itu ada. Jadi tergantung. Kita akan dari self evaluation ataupun penilaian lainnya itu kita bisa ambil kesimpulan departemen ini ada apa sih? Departemen ini solidaritasnya terlalu tinggi, baik atau buruknya nanti untuk perusahaan itu kita pasti sudah ada planning. Terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Kalau mereka bersatu untuk hal-hal yang tidak terlalu produktif buat perusahaan seperti itu gimana cara mengurainya? Menguraikannya, kita pengalaman kasih, Anda. Ya itu tadi ada coaching and counseling juga ada, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang sekiranya manajemen waktu lah. Rata-rata kan solidaritas tank langsung kemana gitu, mereka mikirnya ya keluar bareng dan sebagainya, liburan bareng, terus gitu balik di kantor yang dipikirin hubungan antar teman tadi, bukan pekerjaan. Lah itu nanti mungkin atasannya yang kita coaching dulu, atur anak buahmu kayak gitu. Dulu saya nggak tahu sekarang ya. Dulu di awal-awal saya memasuki dunia kerja itu kan ada santer banget orang bilang, oh bosnya suka manajemen konflik ini gitu kan. Kan salah satunya kan. Apakah memang tujuannya untuk itu atau yang lain, dan bagaimana juga cara untuk menyelesaikan secara adat kalau ada satu divisi yang kemudian bersatu untuk hal-hal yang kurang baik tadi itu, gimana Bu Novi? Nah, gini Mas, sebenarnya ketika kita menerapkan tadi itu multilateral, self evaluation dan juga penilaian KPI secara umum, ada istilahnya perangkat manajemen yang harus dipersiapkan. Artinya tadi itu sistemnya harus ada gitu kan. Terus penetapan targetnya harus jelas. Terus cara ngukurnya harus ada. Sumbernya dari mana gitu Mas. Jadi ada panduan-panduan atau ketentuannya. Itu yang sifatnya kayak persiapan yang sifatnya kasat mata gitu ya. Itu yang sistem dan sebagainya. Tetapi yang itu tadi softnya adalah satu budaya untuk keterbukaan, terus kemudian bagaimana kita bersikap fair, terus bagaimana kita menghargai orang lain. Nah, itu yang artinya harus corporate dibangun. Culture ya. Corporate culture-nya itu budayanya itu yang harus dibangun. Artinya ya ini kan hanya tools ya Mas, kayak tadi itu kan. Toolsnya ada, tetapi kemudian kesadaran dari masing-masing orangnya itu kurang. Untuk bagaimana sih sebenarnya masukan kita ini adalah untuk membuat dia menjadi lebih baik. Dan kemudian kalau kita dinilai agak kurang, sebenarnya ini adalah supaya saya
berperilaku lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, kalau kesadaran itunya itu tidak muncul, itu tadi hanya melihat angka gitu. Gitu, karena biasanya ujung-ujungnya bahwa ini akan berdampak ke tadi itu, gajiku naik apa enggak, dipromosikan atau enggak. Ya, corporate culture diharapkan bisa mengatasi orang tidak hanya takut, engkau jawab gini gajinya turun, nanti enggak setia kawan nanti jadi kayak gini. Itu betul, semuanya harus dibongkar ya. Iya, jadi yang itunya harus ada dulu gitu loh. Jadi dan karena kalau itu sudah ada, maka ya itu tadi itu jalannya akan lebih lancar lah Mas, lebih smooth kayak gitu. Tidak perlu manajemen konflik ya. Iya, tidak perlu manajemen konflik ya. Kan dulu terkenal banget gitu ya. Sampai sekarang masih ada nggak ya Dev ya? Problem solve lebih dicari Pak. Gitu ya. Kalau manajemen konflik itu sekuno ya. Iya. Konflik terus yang diurus. Nah, itu dia gitu ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri yang sudah saya lihat di Susun Nila, tapi saya ke iklan dulu ya. Baik, sebelum dilanjutkan, saya tambahkan dulu informasi untuk Anda, sahabat Merkuri. Dalam membangun bisnis tentu banyak faktor detail yang perlu diperhatikan ya. Terkadang aspek penting dalam bisnis justru jadi sesuatu yang dilupakan. Masalah legal dan hukum misalnya. Nah, ini penting juga untuk Anda perhatikan. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membangun bisnis dengan baik? Ikuti Brand Talk bersama Connectpedia dengan topik tips dan trik to build and legacy protect your brand. Menghadirkan Michael Hans, advokat dan konsultan hukum M. Hans Law, dan juga Marvin Ade, co-founder Connectpedia dan Creative Director Maru Design. Harinya hari Kamis, tanggalnya 25 November, pukul 2 siang, di Kohive Posa Surabaya, Jalan Hair Muhammad nomor 31, atau Anda bisa juga join secara online. Informasi lanjutnya cek aja Instagram @connectpedia.id. Oke, baik. Saya masih menemani Bu Novi dan Devi. Ini ada Pak Andre. Selamat pagi, terima kasih sudah berkenan untuk mampir di perbincangan ini. Apa saja yang perlu dipersiapkan saat melakukan self evaluation? Mungkin ke Devi dulu. Oke, apa saja ini pasti tools-toolsnya Pak ya. Yang pasti untuk indikator-indikatornya tadi diambilnya dari mana? Dari visi misi aja lebih gampang, atau biasanya seperti itu memang. Core value perusahaan seperti apa, visi misinya seperti apa, nanti dibentuk indikator-indikator yang dikasih ke all karyawan. Dan itu disesuaikan. Kalau bisa, ini kan kalau contoh nih, dia produksi itu kan berbagai kalangan orang juga ya Pak ya. Jadi bahasanya harus ringan. Bahasanya jangan terlalu yang bahasa yang profesional. Itu penting juga ya. Betul. Kalau terlalu ketinggian nanti yang jawab bingung ya. Biasanya gini, Mbak. Ya, security terus disuruh ngisi bahasa Inggris gitu kan ya. Mbak apa ini? Artinya apa Mbak? Lah itu nanti takutnya nggak nyampe apa yang kita ukur untuk teman-teman yang lain itu nggak sampai. Lebih baik ringan aja. Karena apa? Yang mungkin di top manajemen akan memahami itu, wah ini pertanyaannya simpel banget. Iya memang simpel, karena apa? Nggak hanya jenengan aja yang diukur, tapi bawahan-bawahan yang lain, OB sekalipun kita juga ada ukurannya. Kita juga kasih. Itu toolsnya. Kemudian yang kedua pastinya timingnya ya. Timelinenya. Habis itu scoringnya itu seperti apa. Yang paling penting adalah timnya, yang bentuk itu sudah ada apa belum. Jangan sampai kita pengen bentuk sendiri, tapi kita belum tahu tujuannya, kita belum bagi skop tugasnya untuk teman-teman yang lain, jadi kita nggak ada yang bantu. Ini kerjanya HR ya Dev ya? HR ya, oke. Kalau misalnya HR-nya masih belum paham, mungkin kita akan bisa bantu ya Bu Navia. Oh. Kita bisa bantu. Loh, aku ya bisa bantu loh. Oh iya. Ikut Po. Boleh. Ya, oke, itu ya. Betul. Oke. Bu Novi sekarang menambahkan yang... Tadi kan toolsnya ya, kalau tadi saya mengulang penjelasan saya sebelumnya tadi itu culture-nya yang dipersiapkan supaya kemudian mereka siap untuk menerima tadi masukan untuk dirinya. Mereka tahu bahwa mereka harus menyesuaikan diri seperti itu. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah menyiapkan ini tadi
coach yang nanti akan memberikan feedback. Jadi atasan biasanya, makanya biasanya suka ada atasan itu diberikan pelatihan untuk melakukan coaching dan atau feedback supaya kemudian mereka bisa tadi itu loh menyampaikan hasil kalau itu negatif itu kan supaya nggak relevan diterima oleh orang maka perlu cara kan. Nah ini atasan tadi harus ngerti nih caranya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau tadi sudah ada cara menilainya tadi itu menyampaikan hasilnya seperti apa dan peran atasan di sini yang itu tadi dia harus bisa melakukan perannya itu dengan baik ketika dia menjadi coach bagi tim yang ada di bawahnya, terutama ketika menyampaikan feedbacknya. Gitu. Ya, oke. Baik, itu Pak Andre, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kemudian ada Ibu Ima yang menanyakan apakah self evaluation ini hanya bisa diterapkan di perusahaan besar? Apakah bisa juga untuk pemilik UMKM yang punya pegawai cuma 10 orang, Dev? Bisa. Gimana jawabannya? Bisa ya? Balik lagi, kalaupun itu UMKM pasti kan ada yang dipajang di depan. Misalnya katakanlah itu toko, pelayanan pelanggan harus bla bla bla. Contoh 3S, sapa senyum, 3S lah. Saya juga lupa tiba-tiba S apa. Senyum sapa. Iya, senyum sapa salam kayak gitu ya. Itu pasti bisa diturunkan sebagai self evaluation juga, dimana kita cara melayani pelanggan ketika pertama kali pelanggan itu masuk ke toko kita, itu harus seperti apa? Pelanggan masuk tapi dianya masih stuck di belakang meja, atau nggak ngereken gitu ya, tidak responsif gitu ya. Betul, itu juga bisa jadi alat ukur itu. UMKM malah lebih gampang lebih gampang atau lebih ringan untuk self evaluationnya kan, kan cuma 10, nanti atasannya mungkin ada CCTV yang bisa comparekan, oh ternyata salah nih yang dia nilai 5 tapi ternyata realitanya setiap harinya nggak seperti itu. Gitu. Ya betul. Bu Novi menambahkan apa? Sangat mudah kalau untuk UMKM lebih mudah karena apa? Orangnya sedikit sehingga ketika ini dilakukan untuk membentuk budayanya tadi itu akan lebih cepat prosesnya Jadi ini periodenya misalnya mau bulanan bisa, tapi itu mungkin tantangannya adalah tadi itu supaya masing-masing orang itu tidak terlalu takut menilai temannya sehingga nggak dianggap solider tadi itu loh Mas. Jadi kalau kecil tadi sebenarnya bagus, apalagi untuk memperkuat fondasi tim ini kan. Nah ini kalau sudah terbentuk seperti itu kita akan lebih mudah untuk hal-hal lain yang lebih besar lagi atau ketika timnya ini makin besar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk Bu Ima, kalau misalnya Anda punya UMKM, tugas Anda adalah bagaimana memastikan bahwa karyawan Anda yang 10 orang itu tidak takut untuk satu menilai yang lain ya. Betul. Karena kan kebiasaan sampai mereka kemudian dibiarkan untuk bersekutu, itu harus diselesaikan secara adat kalau kayak begitu ya. Ada penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya. Saya Sumarwito. Ya. Kalau penilaiannya itu tidak objektif bagaimana? Soalnya begini, kadang-kadang kita lihat kalau saya ini sudah ada rasa cinta pada bawahan kita, ya tak? Terus penilaiannya tidak objektif. Jadi salah-salah jadi benar, gitu ya tak? Jadi kan bisa aja. Jadi contoh-contoh dia ada kesiri lah gitulah ya, orang Jawa nih gitu ya. Itu ke karyawan satunya, karyawannya sing welek, nilainya welek terus. Kalau bisa memberi penilaian itu kan tergantung pertanyaannya juga kan. Tadi kayak satpam ya kalau bahasa Inggris ya jauh repot kan gitu. Tapi kalau yang cantik atau kayak sing gampang-gampang sing enteng-enteng itu kan bisa saja tidak objektif. Bagaimana nanti juga bisa dites lagi gitu. Tapi tetap aja si atasannya itu playboy, jadi kan repot gitulah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Objektivitas dimulai dari atasan yang playboy ya. Oke, nanti dijawab. Tapi saya sambung juga dengan pertanyaan Bu Farida. Dengan penerapan self evaluation tapi tidak diikuti gaji yang menunjang, apa bisa meningkatkan motivasi dan kinerja? Silakan, Deb. Pernah punya atasan yang playboy enggak?
Alhamdulillah perempuan semua atasan saya. Perempuan semua. Kurang oke berarti. Jam terbangmu kurang berarti. Ada lakinya ya mungkin atasan Tapi gimana? Atasan saya. Tapi menarik mungkin Pak Sumarwito. Meskipun mungkin Pak Sumarwito agak salah memotret ya, karena self evaluation ini kan untuk dirinya sendiri, bukan dinilai oleh atasan. Tapi mungkin itu pembicaraan yang lain. Tapi yuk kita hargai Pak Sumarwito. Kalau ada atasan yang nggak objektif, gimana Dev? Kalau misalnya tidak objektif kan ada penilaian dari peer to peer tadi, sama ada yang dari bawahan. Jadi tetap bisa di-compare ya, bisa komparasi ya untuk itunya gitu ya. Jadi tenang saja. Itu dari Pak Jokowi loh, bukan? Bukan. Oh bukan, tak pikir telepon dari Pak Jokowi, bukan ya. Jadi nggak bisa jawab kan? Jokowi terima dulu aja, saya ke Bu Novi aja deh. Kasihan kamu deh. Terima, siapa tahu penting itu. Ya Bu Novi, ya udah objektif. Terus kemudian apakah gaji memang menjadi satu-satunya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja? Jadi gini, tadi kan memang seringkali orang itu ketakutan dan juga hasil penilaian itu selalu dikaitkan dengan reward yang ke promosi, ke gaji gitu kan, kenaikan gaji. Nah sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa perilaku kita di pekerjaan itu sudah sesuai, sehingga kemudian tadi itu supaya lebih bagus lagi apa yang perlu ditingkatkan. Dari sana kan kita jadi tahu nih. Jadi kan kalau kita menilai terus kemudian ada keterangannya gitu kan. Nah dari keterangan itu kan sebenarnya itu bisa menjadi feedback atau masukan bagi kita kan Mas. Jadi tidak semuanya selalu dikaitkan dengan gaji. Nah, kalau saya lebih tepatnya ke remunerasi Mas. Remunerasi itu artinya ada benefit lain. Itu benefit itu adalah bisa tunjangan, bisa fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya nih memang tidak diberikan reward, misalnya bonus atau apa gitu ya, karena mungkin kemampuan perusahaan memang belum sampai ke sana. Tetapi mungkin dia dikirimkan untuk ikut pameran dagang di China gitu kan. Nah itu kan reward Mas gitu. Itu harus dilihat sebagai sesuatu yang kita terima juga, bahwa kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Karena kalau kita datang ke pameran itu bukan hanya kita di sana bekerja ya, tetapi bahwa di sana kita ketemu dengan berbagai vendor yang lain dari luar negeri, sehingga kemudian kita jadi tahu caranya mereka berjualan seperti ini toh, teknologi yang dipakai begini, kompetitor seperti apa gitu kan. Terus kita dealing dengan mereka, dengan orang dengan berbagai negara. Terus belum pengalaman perjalanannya kita di sana, terus pengalaman kita yang ada di negara tersebut kayak gitu kan, ikut seminarnya, dapat knowledge-nya kayak gitu, dapat networking-nya, terus dapat hal-hal tadi yang kemudian bisa kita pakai di pekerjaan. Nah itu juga harus dilihat sebagai sebuah reward. Bukan hanya yang misalnya gaji ansih gitu ya. Saya mau bilang gaji nyel gitu ya. Gaji nyel ya. Gitu ya. Jadi bukan hanya gaji yang benar-benar gajinya itu. Seperti itu. Atau misalnya kemudian yaitu tadi pameran dagang, atau diikutkan seminar, atau diikutkan sertifikasi. Karena mungkin kemampuan perusahaan memang belum sampai ke sana, sehingga karena kebutuhan bahwa apalagi di akhir di kondisi yang pandemi ini Mas. Betul. Ini perusahaan ini kan sebenarnya orang yang dulunya bekerja dengan cara lama, sekarang kan harus di-upgrading itu skillnya, harus di-reskilling gitu lagi kan. Nah ini yang kemudian kita berikan mereka rewardnya itu tadi itu. Artinya mereka diberikan misalnya sertifikasi. Nah karena apa? Perusahaan dapat benefitnya, orang ini nambah kompetensinya, dia sendiri dapat benefitnya, bahwa karena kompetensi itu kan biasanya akan melekat ke orangnya kan kayak gitu. Nah seperti itu gitu. Terus kemudian jadi dengan itu kemudian dia nilai jualnya jadi lebih tinggi, yang seperti itu. Oke. Ini ke Devi, ini dari Mbak Ina. Ketika atasan menanyakan pada kita soal evaluasi, apa jawaban yang tepat untuk diri kita? Bagaimana kalau kata Mbak Ina, saya bilang saya adalah orang yang berada di ranking pertama. Apakah jawaban ini cukup bijak? Mbak Ina nanya-nanya sendiri tapi nggak yakin-yakin sendiri. Kalau memang Anda ya, kenapa harus gitu bijak gitu ya? Gimana Dev jawabannya Dev? Tadi bilangnya saya ranking 1, istilahnya nilainya paling tinggi. Paling tinggi, paling keren gitu. Ya nggak apa-apa, silakan diinfokan itu kepada atasannya. Toh atasannya nanti juga pasti ada kualifikasi tersendiri. Contoh misalnya Bu Ina ini menilai dirinya ranking 1, tapi atasannya bilang, masa sih? Saya pasti akan tanya
peer to peernya atau bahkan tanya mungkin adminnya atau staffnya beliau kayak gitu-gitu. Bener nggak sih si Bu Ina ini integritasnya tinggi banget? Misalnya nih 1 atau 2 orang bilang kemarin bla 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 kayak gitu ya, yang tidak menunjang indikator yang disampaikan oleh si Bu Ina, yaitu akan jadi bumerang. Akan jadi bumerang gitu iya. Ya. Soal bijak atau enggak itu kembali kepada kita karena ini namanya self evaluation. Betul. Mbak Ina. Jadi ya alat ukur seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Dan karena waktu juga Bu Novi kalau mau komentar ini dan komentar yang lain juga dan juga closing statement dari diskusi kita hari ini, monggo. Jadi self evaluation ini saya sarankan untuk bisa mulai dilakukan, diterapkan, terutama karena sekarang kita ini semua merasakan bahwa kita ini perlu punya kompetensi baru, punya cara bekerja yang lebih baru. Nah, cara-cara kerja baru inilah yang kemudian kita harus ukur apakah sudah berproses atau belum gitu, Mas. Artinya kita nggak bisa dengan cara-cara lama karena sebenarnya saya juga cukup prihatin bahwa banyak orang yang merasa kerjanya saiki malah dadi soro ya kayak gitu loh. Memang lebih soro, zamannya lebih susah gitu kan. Iya, betul. Iya, kemarin saya di rumah sakit gitu kan waktu lagi nunggu gitu. Ada salah satu petugas itu yang kemudian tanya, ada yang putri gitu tanya, "Wah, ini kita disuruh ngisi loh, apa aja sih pelatihan kita atau pelatihan atau apalah sertifikasi yang kita tahun 2021 katanya gitu." Loh, 21 ini kan repot, itu kan karena rumah sakit ya. Kita kan kemarin ini nggak ada. Loh ya, tapi ini harus ada karena kalau enggak kayak izin-izin praktek kayak gitu yang punya nomor register untuk profesi itu memang kan dipersyaratkan gitu kan. Gitu kan. Loh, kita kan kemarin maksudnya kemarin mereka berjibaku kan gitu kan. Jadi kalau hal seperti itu mungkin bisa jadi manajemen prioritas mereka memberikan pelayanan kan, sehingga kemudian kompetensinya itu ya kalau ketika sudah mungkin surut ini baru dilakukan. Nah, kemarin sempat gitu. Terus ada juga yang kemudian bisa nyelonong, kayaknya wis kerja soro-soro, ini real ini bener saya bilang. Kayaknya kerja soro kapan iku dingkok-engkok katanya gitu. Terus kok dianggap tidak ada apa-apanya gitu. Jadi ada seperti itu gitu. Itu kan artinya memang situasinya sedang tidak bersahabat. Kebetulan ini menjadi contoh yang baik karena ada di rumah sakit ya, di sebuah rumah sakit di Surabaya gitu ya. Yang kita tahu memang berjibaku banget loh mereka ketika Covid gitu ya. Saya tahu dan kemarin saya sedang ada di rumah sakit Jadi saya melihat bahwa ini kan ada hal yang tadi itu bahwa perilaku barunya itu harus dibangun kayak gitu. Dan saya agak syok juga karena ini dia bicaranya itu orang pelayanan di IGD dan ada pasien gitu. Nah itu kan serem gitu ya ketika melihat omongan celutukan seperti itu nanti waduh iki kok nek aku disuntik wong emosi jiwa atau maksudnya ternyata dia lagi marah kayak gitu kan, kecewa dan sebagainya seperti itu. Jadi ya menurut saya ini penting dilakukan karena di situasi saat sekarang di mana kita banyak melakukan penyesuaian terhadap perilaku baru atau kompetensi baru yang diperlukan di pekerjaan perlu dilakukan supaya kemudian kita tahu bahwa ini sudah berproses menjadi lebih yang sesuai dengan yang situasi sekarang. Karena kita nggak bisa bekerja dengan cara-cara lama terus kemudian sementara situasinya baru. Dan buat yang karyawannya banyak ya ini pasti ekstra effort untuk memastikan bahwa mereka ini semua bisa jalan beriringan menyesuaikan dengan perubahan yang ada begitu Mas. Oke, baik.